Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sampai saat ini kita masih diberikan Allah umur yang panjang serta dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bersama-sama untuk bertadarus mengaji Al-Quran. Kajian kita malam ini adalah melanjutkan surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 40 sampai 42. Rangkuman ayat 40 adalah panggilan Allah kepada Bani Israel supaya menepati janji, tugas perintah Allah. Sedangkan ayat 41 perintah percaya kepada Al-Quran, dan ayat 42 jangan campur adukan hak dengan yang batil, artinya yang benar dan yang batil, dan disembunyikan yang hak itu. Ayat-ayat kelompok ini pada umumnya berbicara tentang Bani Israel serta pelanggaran dan kedurhakaan sebagian besar mereka, baik oleh generasi yang hidup sebelum masa Nabi Muhammad SAW maupun generasi yang beliau jumpai. Pelanggaran tersebut tetap mereka lakukan, kendati berbagai nikmat telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka. Dan kendati orang-orang Yahudi yang semasa dengan Nabi Muhammad SAW telah mengetahui dari kitab suci mereka tentang akan datangnya seorang nabi. Bahkan mereka sebelum kehadiran Nabi yang dijanjikan itu seringkali berdoa agar dianugerahi kemenangan demi Nabi yang dinantikan. Ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون, yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Israel adalah sebutan bagi Nabi Yakub. Bani Israel adalah turunan Nabi Yakub, sekarang terkenal dengan bangsa Yahudi. Janji Bani Israel kepada Tuhan ialah bahwa mereka akan menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, serta beriman kepada rasul-rasulnya, diantaranya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, maksudnya ialah anak cucu Nabi Yakub. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah akan nikmat karuniaku yang telah kuberikan kepada kalian. Maksudnya kepada nenek moyang kalian, berupa menyelamatkan kalian dari kejaran Firaun, membelah lautan, menaungkan awan, dan lain-lain.
yaitu mensyukurinya dengan jalan taat kepadaku. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji kalian kepadaku yang telah kalian janjikan dulu berupa keimanan kepada Nabi Muhammad. Ufi bi ahdikum, niscaya kupenuhi pula janjiku kepada kalian berupa pemberian pahala dan masuk surga. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian harus takut hingga kalian tidak berani menyalahi janjiku itu, dan kalian tidak perlu takut kepada pihak lain. Bapak, Ibu, saudaraku, keluargaku, serta kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ayat ini nyata menyuruh Bani Israel supaya masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka dimuliakan dengan menyebut turunan mereka dari Nabi Israel, yakni Yakub alaihissalam. Seakan-akan Allah memanggil mereka, wahai turunan hamba yang soleh, yang taat kepada Allah, ikutilah jejak ayahmu dalam mengikuti hak kebenaran. Jangan sampai kamu menjadi orang yang pertama kafir karena mengutamakan kepentingan keuntungan dunia yang sedikit. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang aku berikan kepadamu. Mujahid radhiyallahu anhu berkata, nikmat yang disebut dan lain-lainnya memancarkan air dari batu dan turunnya al-manna dan salwa dan menyelamatkan mereka dari perbudakan dan pembunuhan Firaun. Dan Abul Aliyah radhiyallahu anhu berkata, nikmat yang menjadikan di antara mereka nabi dan rasul serta menurunkan kitab pada mereka. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tepatilah janjiku yang telah aku tugaskan kepadamu. Ialah jika datang Nabi Muhammad SAW yang aku janjikan kepadamu supaya percaya kepadanya dan mengikutinya, yaitu aku akan meringankan daripadamu segala yang berat dan belenggu yang mengikat kamu karena dosa yang kamu lakukan. Al-Imam Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu berkata, janji Allah itu ialah yang tersebut di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiya wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la uqaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil, yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku
dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Yang dimaksud pinjaman yang baik ialah menafkahkan harta untuk menunaikan kewajiban dengan hati yang ikhlas. Bapak Ibu, keluargaku, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa janji Allah itu telah disebut oleh Allah dalam kitab Taurat, bahwa Allah akan mengutus Nabi dari turunan Ismail alaihissalam, Nabi yang besar yang akan diikuti oleh semua bangsa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengikutinya, Allah akan memasukkannya ke surga dan mengampunkan semua dosanya dan memberinya pahala lipat 2 kali. Abu Aliyah radhiyallahu anhu berkata, "Aufu bi ahdi, tepatilah janjiku." Yaitu pesan Allah kepada hambanya supaya mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Upi bi ahdikum," yang artinya, aku rela kepadamu dan akan aku masukkan kalian ke dalam surga. Farhabuni, hendaklah kalian takut kepadaku. Jangan sampai aku menurunkan atasmu apa yang pernah aku turunkan pada umat yang sebelummu dari nenek moyangmu, dari berbagai siksa pembalasan. Pada mulanya Allah mengajak mereka kembali dengan menggembirakan mereka dengan surga. Kemudian dengan ancaman supaya mereka segera kembali mengikuti yang hak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan ajaran Al-Quran. Perlu dicatat bahwa orang-orang Yahudi yang bermukim di Madinah sebelum kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat serta peranan yang tidak kecil dalam perekonomian. Ini disebabkan karena mereka menumbuh suburkan perpecahan antara penduduk asli Madinah dari 2 suku terbesar di sana, yakni suku Aus dan Khazraj. Keadaan demikian berlanjut hingga hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Karena itu, salah satu langkah awal Nabi SAW adalah membangun masjid dan menjalin persaudaraan antara suku-suku yang selama ini bertikai. Bahkan menciptakan persatuan antara semua penduduk Madinah. Langkah ini walau secara lahiriah diikuti orang-orang Yahudi, tetapi pada hakikatnya mereka menentangnya. Apalagi dengan persatuan itu, kepentingan ekonomi mereka menjadi berkurang. Lebih-lebih lagi bahwa nabi yang mereka nantikan ternyata bukan dari kelompok mereka. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah
aku turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian pada apa yang kuturunkan, yakni Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada beserta kalian, yaitu Taurat berupa kesamaan dan ketauhidan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, yakni dari golongan ahlul kitab, karena orang-orang yang di belakang itu hanya akan mengikuti sikap dan tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka terpikul di atas pundak kalian. Wala tashtaru, dan janganlah kalian jual, artinya janganlah kalian tukar, bi ayati, ayat-ayatku yang terdapat dalam kitab suci kalian tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samanan qalila, dengan harga yang sedikit, dengan harga yang rendah, dengan pengganti yang rendah nilainya berupa harta dunia. Maksudnya janganlah kalian sembunyikan karena khawatir tidak akan memperoleh lagi keuntungan-keuntungan yang kalian dapatkan selama ini dari nenek moyang kalian. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian harus bertakwa. Maksudnya harus takut dalam hal itu dan bukan kepada selainku. Wahai Bani Israel, berimanlah kalian kepada Al-Quran yang kuturunkan kepada Muhammad dan sesuai dengan ajaran Taurat yang sahih. Janganlah kalian menjadi golongan pertama dari ahli kitab yang mengingkarinya, dan janganlah kalian tukar ayat-ayat kami dengan harga yang sedikit hanya demi kesenangan duniawi yang fana. Taatlah kepadaku dan janganlah mendurhakaiku. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, percayalah pada apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi dari bangsa Arab, untuk menyampaikan kabar gembira dan mengancam, serta sebagai pelita yang menerangi, mengandung hak yang sesuai dengan isi Taurat dan Injil. Abu Aliyah radhiyallahu anhu menafsirkan ayat wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Hai para ahli kitab, percayalah kalian pada apa yang aku turunkan sesuai dengan apa yang ada padamu. Sebab mereka mengetahui Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Wala takunu awwala kafirin bih. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, kamu jangan sampai menjadi orang pertama kali kafir, sebab kamu mempunyai ilmu mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pada selain kamu. Abu Aliyah radhiyallahu anhu berkata, kamu jangan menjadi orang pertama yang kafir dari golonganmu ahli kitab, padahal kamu telah mendengar berita akan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Awwal kafirin bih, yang pertama-tama kafir terhadap Al-Quran ialah dari golongan Bani Israel, dari golongan ahli kitab. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kamu tukarkan imanmu terhadap ayat-ayatku dan percaya kepada utusanku dengan harta dan syahwat yang akan musnah dan sangat sedikit.
Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, harga yang sedikit ialah dunia seisinya, atau dunia dengan segala kesenangan syahwatnya. Ada juga yang mengartikan, jangan kalian menukarkan penjelasan keterangan yang sebenarnya dengan menyembunyikan dan untuk mempertahankan kedudukan dan pimpinan dunia yang sementara dan sedikit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang belajar ilmu yang biasa dicari untuk mencapai ridha Allah, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencapai kepentingan dunia, yakni kekayaan dunia, maka tidak akan mendapat bau surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun mengajar agama dengan mendapat upah jika ia sudah mendapat bayaran atau upah yang tertentu dari Baitul Mal untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka tidak boleh menerima upah lagi. Tetapi jika tidak ada penghasilan atau ketentuan, maka boleh menerima upah. Demikian pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan jumhurul ulama berdasarkan hadis Bukhari dari Sa'id Al-Khudri mengenai orang yang digigit binatang berbisa, sehingga Nabi SAW bersabda, inna ahaqqa ma ahajtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik yang kamu terima upahnya ialah mengajar kitab Allah. Juga ketika Nabi SAW mengawinkan seseorang, jawaztukaha bima aka minal Quran. Jawaztukaha bima ma'aka minal Quran. Aku kawinkan Anda dengan apa yang Anda ketahui dari ayat Quran. Yakni jika dapat dijadikan mahar mas kawin, maka itu halal. Wa iya yafattaqun, kepadakulah kalian harus takut dan bertakwa. Talak bin Habib berkata, takwa ialah mengajarkan taat kepada Allah karena mengharap rahmat dari Allah dengan tuntunan atau ajaran Allah, dan meninggalkan larangan Allah karena ajaran tuntunan Allah, karena takut dari siksa Allah. Wa iya yafattaqun, peringatan, ancaman terhadap yang sengaja akan menyembunyikan ajaran Allah atau menyalahi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ayat ke-42. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Di antara yang mereka sembunyikan itu ialah Tuhan akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, keluargaku, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wala talbisu, dan janganlah kalian campur aduk al-haqqa, barang yang hak, yang benar, yang telah kuturunkan kepada kalian, bil batili, dengan yang batil, yang kamu ada-adakan. Dan jangan pula kalian sembunyikan yang hak itu berupa sifat dan ciri-ciri Muhammad. Wa antum ta'lamun, sedang kalian mengetahui bahwa ia benar adanya. Dan janganlah kalian mencampur adukan kebenaran yang telah kujelaskan kepada kalian dengan kebatilan yang kalian ada-adakan. Dan ingatlah, jangan kalian sembunyikan kebenaran tentang sifat-sifat Nabi dan utusannya.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam kitab-kitab kalian, sedangkan kalian mengetahui apa yang kalian sembunyikan itu. Dalam ayat ini Allah melarang orang Yahudi dari kebiasaan mereka menyelubungi yang benar dengan yang batil dan mencampur adukan yang benar dengan yang batil, serta menyembunyikan yang benar dan menonjolkan yang batil, antara yang benar dengan yang dusta palsu. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, kalian jangan mencampur adukan agama Yahudi dan Nasrani dengan Islam, sedang kalian mengetahui bahwa agama Allah ialah Islam, sedang Yahudi dan Kristen itu buatan manusia, bukan dari agama Allah, yakni sudah bercampur dengan ulah tangan manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sembunyikan apa yang telah kamu ketahui terhadap utusanku Muhammad dan apa yang diajarkannya, sedang kamu telah mendapatkan keterangan dari Allah, dari kitab Allah yang ada di tanganmu. Qatadah dan Ar-Rabi bin Anas radhiyallahu anhum berkata, wa taqtumul haqqa, dan kamu sembunyikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antum ta'lamun, sedang kalian mengetahui kebenaran itu. Sedang kamu mengetahui bahaya menyesatkan orang dari kebenaran dan petunjuk yang akan menyebabkan masuk dalam neraka. Jika orang mengikuti penyesatanmu dalam cara menyelubungi yang batil dengan yang benar dan menyembunyikan yang benar dan menerangkan yang batil. Pelajaran yang dapat dipetik dari kajian ini antara lain ialah pentingnya mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatnya dengan menyadari bahwa nikmat tersebut bersumber dari Allah. Kesadaran itu mengantar kepada lahirnya rasa syukur yang dicerminkan oleh ucapan Alhamdulillah, serta melahirkan kegiatan yang sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkan nikmat itu. Semoga kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. Demikian kajian kita untuk kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada waktu-waktu berikutnya. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh, wa tawasaw bil haqq, dan mereka saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati di dalam kebaharan, di dalam ketabahan. Mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa salamatan min kulli ismin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Waqtu billahumma salamata wa sihhata wal afiyah wal ghanimata lana wa li abidikal huzzat wal musafirin wal muqimin fi barrika wa bahrika minal mu'minin wa qina wa ayyahum syarrul zalimin wal baghin wal hasidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama mananta alaina bil iman wajidna minhu wa kama mananta alaina bil islam wajidna minhu wa kama mananta alaina bil afiyah wajidna minha. Ilahana tub alaina taubatan nasuha
إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا اللهم يا محول الحول والأحوال حول أهوالنا إلى أحسن الحال يا كبير يا متعال اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.